Halo Sobat Trader, yuk kita saksikan webinar edukasi Forex. Sobat Trader dapat mengajukan tema-tema apa saja yang akan dibahas di webinar berikutnya. Ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Selamat malam para Sobat Trader sekalian. Senang sekali kita dapat kembali bertemu pada acara webinar pada malam hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu semua, juga yang baru hadir pertama kali pada acara webinar ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Foreximpro dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik pada malam hari ini. Ya, mungkin saya akan ingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Sobat Traders yang baru bergabung mungkin pada saat ini untuk dapat mengisi form registrasi yang tersedia pada kolom chatting. Bapak Ibu bisa mendaftarkan nama dan juga nama akun Gmeet Bapak Ibu sekalian. Ya, kami sangat mengharapkan bagi Bapak Ibu yang khususnya juga yang baru pertama kali bergabung dalam webinar bersama Foreximpro ini, Bapak Ibu bisa mengisi form registrasi yang ada di kolom chatting. Ya, kami harapkan Bapak Ibu nama akun Gmeet dan juga nama Bapak Ibu sekalian itu sama ya, karena kadang-kala kan suka beda nama Gmeet-nya dengan nama Bapak Ibu sendiri itu agak beda. Jadi itu kami perlu data Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya akan coba sapa dulu nih peserta-peserta yang sudah hadir. Selamat bergabung Pak Julius Fernando, ya ada Pak Julius Fernando di sini. Selamat bergabung Pak. Halo Pak, Pak Julius Fernando. Oh ya, selamat malam Pak. Ya Pak Julius Fernando ini termasuk peserta yang setia nih untuk hadir ya dan mengikuti akan topik-topik di webinar dan juga live trading kita. Juga ada Pak Agus Surya ya di sini. Selamat malam Pak Agus Surya, selamat bergabung Pak. Halo Pak Agus. Ya, selamat malam. Ya, dan juga di sini ada Ibu Sri Hastuti, ada Pak Nanda Dwi Puji, ya juga ada siapa lagi nih? Ya, ada Ibu Hairunisa ya. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita akan di Pak Michael Yudi yang akan menyampaikan topik yang sangat menarik ya pada malam hari ini dalam webinar ini. Topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah mengenai Art of War Sun Tzu ya. Jadi bagaimana menerapkan Art of War Sun Tzu dalam trading. Wah, ini menarik sekali nih ya. Pasti Bapak Ibu udah nggak sabar ya pengen tahu nih apa nih Art of War ya. Jadi seni berperangnya Sun Tzu ya yang dapat diterapkan di dalam trading ya. Saya akan panggilkan Pak Yudi ya yang sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Michael Yudi. Selamat malam Vera, selamat malam semua Sobat Trader. Iya Pak, ini kayaknya udah cukup banyak nih Pak yang bergabung pada malam ini, Bapak Ibu yang hadir Sobat Traders. Kayaknya udah nggak sabaran nih Pak, pengen tahu tentang Art of War-nya Sun Tzu yang Pak Michael mau sampaikan pada malam hari ini. Oh iya, ini topik yang menarik. Ini juga permintaan ya untuk diangkat topik ini. Jadi Sobat Trader juga yang mungkin ada topik-topik apa yang mau diangkat di webinar, boleh tinggalkan di chat ya apa topik yang mau dibahas ya. Iya. Kalau ada permintaan mau membahas sesuatu topik, boleh ya Pak ya? Request di kolom chatting ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengusulkan topik webinar ataupun nanti pada saat nanti materi webinar ini disampaikan, jika ada yang ingin bertanya, silakan dapat menyampaikannya melalui kolom chatting. Kami akan bacakan dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Michael Yudi. Kami juga ingatkan
bagi sobat traders yang juga belum bergabung di dalam Telegram Forex Simpro Community, Bapak Ibu bisa bergabung dengan mengklik link yang ada di kolom chatting ya. Link ini adalah link untuk bergabung di Telegram Forex Community untuk mendapatkan update-update mengenai acara-acara, event-event yang berlangsung di Forex Simpro ya, dan juga ada analisa-analisa juga yang Bapak Ibu bisa dapatkan di grup tersebut. Baik, acara ini juga kami juga live juga di Facebook dan di YouTube ya, Pak Michael ya. 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 Jadi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini melalui YouTube, Bapak Ibu juga bisa memberikan komen-komen ataupun pertanyaan pada kolom live chat di YouTube. Baik Pak Michael, sepertinya kita sudah nggak sabar nih Pak. Saya juga nggak sabar Pak, pengen tahu tentang Art of Sun Tzu in Art of War ya. Namanya aja udah Art of War nih. Ya, saya persilakan Pak Michael Yudi untuk memulai akan webinar kita sekarang Pak, silakan. Ya, terima kasih Vera. Sebentar setel videonya, mungkin belum pernah tahu ya Sun Tzu siapa sih. Sebentar aja nih, hanya berapa menit ya. Ini kita setel dulu nih. King Heru, ruler of the Chinese state of Wu, agonizes over a growing threat. A hostile neighbor is poised to invade. Desperate to defend his kingdom, Heru summons one of the greatest military minds in history, Sun Tzu. Nah, oke, langsunglah ke sekarang. 2521 tahun kemudian, jadilah ke sekarang. Jadi, jenderal yang ada di Cina 500 tahun sebelum Masehi, ya, ini dia punya strategi perang, ya. Jadi ada sekitar 36, mungkin nggak bisa dibahas semua, tapi poin-poinnya aja ya. Kita akan bahas dan bisa diaplikasikan ke dalam trading ya. Oke, kita mulai bentar. Oke, PowerPoint-nya udah. Oke, siap. Presentnya tadi udah di off-in ya. Ada yang present ya? Tunggu. Oh ini oke. Nah. Ya, jadi di The Art of War ya, Sun Tzu. Ya, jadi every battle is won before it is fought ya. Belum perang aja udah dimenangkan ya. Ini harus kita sebelum trading ya, sebelum kita trading pun, belum ambil posisi pun, kita harus yakin ya bahwa itu ya kita bisa menangkan ya, maksudnya profit ya kalau dalam trading. Oke, next. Ya, jadi quote pertama ya dari 36 strategi mungkin kita rangkum saja ya. Jadi quote pertama itu, if you know yourself and your enemy, you will not fear battle ya. Jadi kita harus mengenal ya kemampuan kita ya, khususnya dalam trading ya, juga mengenalkan musuhnya. Musuh dalam hal ini adalah ya marketnya ya, supaya kita kenal, bisa baca pergerakan market. Jadi kita nggak takut ya, untuk masuk market pun kita nggak takut ya, karena kita udah bisa baca, mengenal, memahami ya perilaku market, pergerakannya ya, sehingga kita nggak takut untuk masuk market ya. Dan ya kalau kita sudah kenal ya, kita akan menang juga ya dalam peperangannya atau dalam trading ya. Tapi kalau kita yang di sini poin kedua, jika kita hanya mengenal diri kita sendiri tapi nggak mengenal musuh kita,
ya ini you will lose battle for everyone, then you win. Jadi satu-satu lah. Jadi menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Nanti ujung-ujungnya ya BP atau kalah juga sekalian ya. Jadi kalau kita cuma sebelah doang nih, kita cuma tahu kemampuan kita, mungkin kita tahu cuma apa yang kita miliki ya, tapi nggak memahami pergerakan pasar ya. Nah, poin ketiga, if you don't know yourself and do not know your enemy, you will never see victory. Ya, ini apalagi ya, nggak kenal kemampuan kita sendiri, juga nggak kenal musuhnya, memahami pergerakannya, ya ini pasti kita nggak akan menang ya. Itu quote pertama. Ya, oke, quote kedua. Quote kedua, ya ini ya. Jadi kita harus ya mengalahkan ya musuh kita ya, musuhnya ini dalam hal pasar ya. Jadi kita tahu ya pasar forex apalagi itu kan pasar yang besar ya. Jadi bisa dikatakan musuh kita besar. Jadi kita nggak bisa melawan langsung ya pasar yang besar itu ya dengan mungkin kita yang terbatas ya. Jadi kita jangan kita melawan, kalau bisa kita ikutin ya pergerakannya ya. Jadi yang biasa kita sebut tren ya, tren pasar mana naik atau turun. Kalau naik kita ikutin naik ya, follow the trend ya. Kalau dia tren turun ya, kita ikutin untuk sell ya. Jadi follow the trend. Trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi kita nggak melawan pasar yang besar karena kekuatan musuh lebih besar daripada kita ya. Oke, kemudian yang ketiga ya ini jenderal yang menang itu dia pasti buat banyak perhitungan ya sebelum dia pergi berperang. Dia udah banyak perhitungan ya. Jadi sebelum kita masuk pasar pun kita sudah buat perhitungan-perhitungannya ya. Ketika dia nanti kita masuk di level sekian, mungkin kita batasan kerugiannya sekian ya, kemudian target profitnya sekian ya, itu harus dihitung ya. Kalaupun dia nanti naik ke sekian, ini nanti gimana money manajemennya? Kalau dia naik lagi, maksudnya floating lagi ke level sekian, bagaimana money manajemennya, apakah masih bisa ditahan ya atau biarkan ya saja yang tidak ditahan, langsung di cut loss atau cut profit dan seterusnya ya. Itu harus disiapkan sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan bahkan sebelum masuk ke dalam pasar, sebelum berperang ya. Kalau jenderal yang kalah itu buat perhitungan tapi hanya sedikit ya. Jadi general who lost is make calculation but few ya, hanya sedikit ya. Oke. Jadi poinnya itu ya. Jadi yang paling penting dalam peperangan adalah perencanaan ya. Jadi perlu perencanaan, perlu diperhitungkan, kalkulasi ya. Kalau dalam trading ya namanya adalah trading plan ya. Jadi sebelum kita masuk buy atau sell itu harus ada trading plan-nya ya. Bahkan roadmap-nya kita sebelum kita buat trading plan udah ada roadmap-nya nih, kira-kira mau ke arah kemana. Kalau dia ke level sekian dia ketahan di mana ya. Kalau dia setelah itu dia balik itu mau kemana, itu harus direncanakan. Harus dilihat ya pergerakannya. Oke. Ya perang adalah tempat hidup dan mati bertemu. Nah, ini kalau perang beneran ya. Apalagi kalau tembak-tembakan atau bom ya. Ya jadi di dalam trading pun ya juga sama, hampir sama seperti itu. Kita perang jadi antara ya profit ya hidup atau mati ya cut loss ya, atau bahkan call margin atau cut by system ya. Jadi ini nggak sembarangan ya, bukan main-main ya. Jadi harus kita serius juga untuk mempersiapkannya ya. Jadi yang memiliki perencanaan lebih matang
dan lebih lengkap, itulah yang memenangkan pertempuran ya. Jadi nggak sekedar basel ya, jangan sekedar mikir hanya sebentar kalau dia buy uang profit ya. Padahal nih profit sih, tapi kenapa dia close di situ, cut profit di situ? Alasannya nggak ada ya, sekedar profit ya, keuntungan ya, keberuntungan ya. Jadi kalau nanti ketemu situasi yang sama tapi berlawanan, ternyata dia balik ya floating loss. Nah, dia mau cut di situ atau ditahan ya, atau ya biasanya kebanyakan ditahan, jadi floating loss-nya semakin banyak ya. Jadi nggak memiliki perencanaan yang matang, sehingga kalau udah masuk pasar ketika dia ketemu situasi yang berbeda, floating loss, jadi kebingungan. Akhirnya kebanyakan kalau kebingungan ya, pasti mungkin sobat trader udah trading, biasanya kalau udah buy kemudian dia berlawanan, biasanya kita kemudian sell, jadi lock ya, kemudian dan terus bahkan bertambah-tambah terus ya, lock semakin banyak. Nah, ini melepasnya aja lebih susah. Mendingan kita pasang batasan rugi, kalau dia tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi ya dia cut loss ya. Kalau locking itu lebih susah lagi untuk kita lepas posisi lockingnya ya. Jadi itu harus kita matang ya dengan berbagai ya poin-poin yang udah kita siapkan ya. Kalau misalkan dia naik level sekian ya, kita cut loss, kemudian take profit sekian, itu harus diperhitungkan semua dengan matang ya, tidak sembarangan. Oke, ya sebenarnya sih banyak strateginya 36, tapi kalau dibahas semua nanti mungkin akan lebih detail lagi atau dibahas bahkan dalam keseharian itu di grup Telegram Forsimpro Premium ya. Jadi kalau sobat trader yang serius untuk trading, langsung join aja grup Telegram Forsimpro Premium. Ya, kita langsung aja ke chart nih, contohnya kalau kita mau trading ya. Ini udah kayak live trading ini kita nih. Kita langsung aja ke chart. Misalkan kita ke chart, ke MetaTrader, kita gunakan MetaTrader Java Global Future. Ya. Oke, misalkan dalam kondisi seperti ini ya sobat trader, ya ini kondisi harga running ini di sini di GBP USD di 14139 ya. Nah, misalkan dalam kondisi ini bagaimana nih kita lihat kondisinya? Misalkan kalau lihat di sini kita lihat ya, kita harus persiapkan sebelum kita trading ya. Jangan kita langsung masuk pasar aja. Ya kalau misalkan kalau kita lihat begini, kondisinya begini terakhir nih. Nah, mungkin sobat trader langsung sell gitu kan. Karena nih lagi downtrend ya, jadi sell gitu kan. Ternyata belum tentu sesuai yang diprediksi, karena kita langsung main di M15 ini langsung sell aja. Ya enggak sembarangan ya. Jadi harus dipersiapkan buat perencanaan. Oke, contoh ya, contoh misalkan contoh ya, misalkan kita lihat di sini, kita anggapannya di sini belum ada ya, misalkan kita merencanakan, misalkan ini masih uptrend di H4 ya, kita merencanakan untuk posisi buy ya, kita bisa siapkan dulu ya roadmap-nya ya sebelum kita buat trading plan. Yang misalkan kita ya di sini kita buat trend line-nya, kita duplicate ke bawah sini ya. Kemudian misalkan kalau dia untuk level sini ya, di sekitar support trend line ini, kita open posisi buy untuk GBP USD ya. Akan seperti itu contohnya ya. Nanti detailnya sih sobat trader ada di grup premium bagaimana cara ambil open entry-nya. Oke, misalkan kita nunggu. Nah, di sini kita posisi buy ya. Di sini pas kena sini kita posisi buy ya. Misalkan kita take profit-nya di atas sini ya. Di sini take profit-nya. Kemudian stop loss-nya di bawah sini ya, misalkan seperti itu. Ya, kita lihat di sini misalkan kita sudah siapkan posisi buy di sini ya. Take profit di sini, stop loss-nya di bawah low ini ya. Misalkan kita lihat kondisi seperti ini, misalkan kita tarik ini ya,
dia naik. Nah, karena level take profit di sini ya. Nah, contoh seperti ini kita harus buat perencanaan ya, trading plan sebelum kita masuk pasar ya. Jangan sekedar ambil posisi sangat tadi kalau tunjuk posisi tadi misalnya di M15, kondisi terakhir kan ini turun ya, jangan langsung kita open sell begitu saja. Kita lihat dulu ya, misalkan di time frame yang lebih besar. Kalau kondisinya di time frame lebih besar ya, ini kalau kita lihat dia ini harga bergerak terbatas ya, sekitar level-level di sini aja. Ya, ini kalau kita pakai tambahan Fibonacci ya, ini diketahan di sekitar FR 23,6. Ketika dia naik pun ini sebenarnya ketahan di 236 kalau dibalik ya, atau di 76,4. Kalau kita lihat di sini ya, dikoreksi ketahan sekitar level 76,4, balik ke 23,6. Nah, kalau kita misalkan posisi buy sekarang ya, kondisi M15 tadi, misalkan di sini. Nah, ini berbahaya ya. Ini berbahaya kalau kita langsung masuk pasar di kondisi saat ini ya. Kita lihat sih mungkin lagi turun ya. Wah, ini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Kita sell di sini ya. Nah, ini kalau kita sell di sini ya, misalkan stop loss-nya di sini sobat trader, misalkan di atas ini ya. Misalkan di atas ini stop loss-nya. Nah, ini bisa jadi kita kena stop loss duluan gitu ya. Jadi kita harus perhatikan ya, harus kita perhatikan. Ya, misalkan kondisinya, lihat lagi di Aussie USD. Ya, misalnya kita prediksi seperti ini. Misalnya kita prediksi untuk Aussie USD ya. Ini kalau detailnya ada di premium ya, caranya ya seperti itu ya. Nah, misalkan kita kondisinya contoh seperti ini ya, kita tambahin lagi sini support trend line. Kita tambahin support trend line. Oke, kita copy sini ya. Jadi kalau harga menyentuh level sekitar level resisten trend line itu kita open sell di situ ya. Dia naik ya, dia naik. Nah, sekitar level situ kita bisa open sell ya di sini ya. Jadi kita harus planningkan sebelumnya ya. Contoh misalkan ini pun ya, misalkan kondisi saat di sini pun ketika dia lagi turunnya ini kita harus waspada. Kenapa? Karena dia belum closing candle di bawah low sebelumnya. Jadi jangan kita open sell di sini. Kalau kita lihat di sini kita kecilkan di time frame kecil. Mungkin sobat trader kalau di time frame kecil maunya langsung sell aja di sini ya. Kita kecilkan ya M15. Nah, misalkan di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan kondisinya kan misalkan kalau kita geser. Nah, mungkin sobat trader kalau dia di sini kan dia lagi turun ya, turun dia nembus di sini dia 15 ya. Dia nembus low sini ya. Mungkin ada sobat trader yang main style stop misalkan ya. Misalkan style stop di sini nih. Misalkan di sini. Kalau dia break low saya sell gitu kan. Nah, di sini. Sell stop di sini. Bagus sell dia naik ya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ini bagus sell stop aktif, ternyata dia naik. Kena stop loss, mungkin biasanya stop loss di atas high sebelumnya di sini. Kena stop loss di sini gitu ya. Kemudian misalkan di sini lagi. Wah, yang kedua masa gagal lagi ya. Misalkan ambil lagi sell stop lagi di bawah sini ya. Sell stop di sini di bawah sini. Sell stop, baru di sell stop dengan stop loss-nya di atas sini ya, biasanya di atas high sebelumnya. Ya, stop loss-nya. Ternyata habis dia sell stop, ternyata dia naik lagi, kena stop loss lagi di sini. Nah, ini harus diperhatikan sobat trader ya. Jadi sebelum kita open ya posisi entry ya, kita harus buat perencanaan yang matang dulu sebelum kita terjun ke pasar ya. Nah, itu harus kita matangkan. Sebenarnya ini cara-cara entry ini sih sebenarnya sudah ada di webinar sebelumnya ya, sobat trader bisa lihat di YouTube channel Forex Pro ya, bagaimana cara-cara entry-nya. Oke, jadi poinnya gitu ya. Jadi sebelum
jenderal yang menang itu dia sudah punya perencanaan yang matang sebelum dia pergi berperang. Ya, demikian juga kita kalau sebelum kita masuk pasar, entry, kita harus buat perencanaan yang matang dulu, kemana kira-kira harga akan bergerak. Ya bukan hanya bergerak sesuai dengan prediksi, kalaupun dia tidak sesuai prediksi, dia kemana akan bergerak. Ya, kita harus rencanakan. Ya, kita harus planningkan. Ya, jadi nggak langsung asal masuk pasar. Oke. Iya, Pak Michael, ini ada yang bertanya nih dari Ibu Sri Hastuti. Tadi dikatakan harus mengenal musuh yaitu pasar. Bagaimana caranya? Mungkin sedikit sudah dibahas sebelumnya ya Pak ya. Harus punya perencanaan ya Pak ya. Jadi harus tahu dulu nih kondisi pasar seperti apa gitu kan tadi ya Pak ya. Betul, ya contohnya seperti ini ya. Misalkan kalau di dalam ini kan M15, mungkin dari yang pernah dipelajari sebelum-sebelumnya kan, kalau namanya begini namanya double bottom ya. Mungkin di yang sering dipelajari sebelumnya, kalau double bottom itu wah siap-siap open buy, siap-siap open buy gitu ya. Jadi enggak kita langsung open buy di sini ya. Ini ada faktor lainnya yang harus kita perhatikan sebelum kita open buy ya. Jadi sebenarnya poin-poinnya itu ada ya di webinar-webinar sebelumnya. Ya, tapi poinnya kita harus mengenali. Jadi jangan kita langsung open buy di sini ya. Ataupun kalau kita sell, jangan kita langsung sell juga di sini ya. Kita lihat dulu sebelum-sebelumnya itu ya, kita harus kenali pasar ya. Jadi sebelumnya itu ada nggak posisi yang low sebelumnya yang menjadi tahanan ya. Atau kita menunggu konfirmasi close candle ya. Karena kalau ini di M15 iya dia close di bawah, tapi kalau di A1 ini atau H4 apalagi ini belum ya. Kita lihat di sini ini yang paling ini aja yang paling bawah ya. Kita tandain 4 ya, kita ke 4. Ya. Ini jelas banget, ini belum closing candle di bawahnya low sebelumnya. Jadi belum ada bahwa dia akan melanjutkan penurunan ya. Jadi ini harus kita perhatikan sobat trader. Jadi kita harus kenali musuhnya ya, ini pasarnya yang kita anggap musuh, tapi ya kita nggak usah ngelawan juga pasarnya. Jadi kita lihat di sini dia masih ada di 4, dia masih ada rejection, jadi kita jangan open sell ya. Dan kita euforia kalau ada yang sell, kita langsung ikutan sell. Jangan ya. Tetap juga itu ada namanya selalu koreksi ya. Jadi kalau ada open sell, kemudian turun ya. Jangan kita ikutan udah turun banyak kita baru ikutan sell ya. Ternyata dia koreksi dulu naik ya. Itu harus kita perhatikan. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukannya di kolom chatting, dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Pak Michael Yudi pada malam hari ini. Ya, dari apa yang disampaikan tadi tentang strategi, ya, ataupun cara bagaimana mengenal pasar, ya. Dan tadi juga Pak Michael Yudi ada sebutkan mengenai grup premium gitu ya Pak Michael ya. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang lebih mendetail mengenai pergerakan pasar, lalu analisa seperti itu ya Pak ya. Iya. Premium ya. Jadi bagi sobat traders yang hadir pada malam hari ini, jika sobat traders belum bergabung di grup premium, sobat traders bisa bergabung di grup premium untuk mendapatkan banyak analisa dan juga penjelasan yang lebih mendetail mengenai teknik-teknik trading. Ya, ini kalau kita mau ada sobat trader yang mengusulkan apa yang kita buat trading plan nih, pair apa boleh nih, saat ini juga boleh ya. Apa sobat trader ada nggak yang sudah trading atau yang belum juga nggak apa-apa. Ada nggak nih pair yang mau kita buat trading plan malam ini ya. Jadi kita langsung aja sudah kayak live trading ini acaranya nih Bu.
Iya, iya. Ya. Silakan nih. Silakan langsung ngomong atau chat boleh di Meet-nya ya. Kita langsung mau buat trading plan misalkan untuk pair apa nih malam ini ya. Ada yang minta gold nih Pak Yudi. Oke. Langsung. Langsung. Baik. Ya, kita dari cat kosong dulu ya, nih gold ya. Kita dari polos dulu nih, dari polos ya. Oke, nah misalkan gold ini kita lihat ya. Kita hilangkan dulu nih levelnya. Oke, nah misalkan gold ya, kalau kita lihat di grafik ini di D1 ya. D1 kan dia masih cenderung naik ya, tapi kan kita lihat di sini ya. Ini secara D1 ya, kita lihat kita ini dulu kita kalkulasi ya, kalkulasi sebelum berperang. Kita pasang dulu ini high sebelumnya ya. High sebelumnya. Oke. Kita pasang ya, jadi jangan langsung buy atau sell aja. Kita ini dulu, kita lihat dulu marketnya ya. Oke, secara D1 ya, ini dia sempat naik nembus kemudian tapi closing di bawah. Ini sudah closing di bawah tapi masih di bawah high sebelumnya. Ini closing di atas ini tapi masih di bawah high sebelumnya. Ini jadi masih konsolidasi untuk D1 gold ya. Jangan kita langsung open buy walaupun secara ini sudah di atas high sebelumnya ya. Oke, kita maaf. Kok jadi ini? Bentar ya. Bentar. Oke, ini seperti ini kita di H4 ya, di H4. Kita H4. H4 kita tambahin lagi ya. Jadi kita baca dulu pergerakan pasar ya. Jadi jangan kita takut masuk pasar, tapi kita udah baca dulu pergerakan pasar. Jadi kita udah kalkulasi, jadi kita nggak takut ya. Kita yakin kalau kita berperang menang. Oke, kita lanjutkan nih contohnya. Nah, ini masih sideways untuk gold ya, di sekitar level sini nih. Jadi ini masih di sekitar candle yang bearish ini ya, konsolidasi lah sekitar sini. Jadi sobat trader kalau mau trading gold lebih baik sih menunggu ya, menunggu karena dia masih di sekitar level sini ya pergerakannya. Jadi kalau mau yaitu ketika dia closing candle di atas sini ya 4 atau di bawah sini ya. Jadi untuk trading gold untuk sementara ini kita belum untuk ambil plan ya, karena masih pasar lagi konsolidasi ya, atau nggak jelas juga ya. Sebenarnya kan tren itu uptrend, downtrend ya. Kalau sideways ini sebenarnya non trend ya. Jadi kita lebih baik tidak masuk untuk gold dulu sementara ini. Ada pair yang lain? Sobat trader, silakan. Berarti kalau kondisi pasar seperti ini jangan masuk pasar dulu gitu ya, jangan ambil posisi dulu ya, Pak Yudi ya. Jangan, nggak jelas ini mau kemana belum ya si goldnya. Ya, jadi sama juga kalau di Art of War Sun Tzu ya, banyak sebenarnya tipu muslihat. Ini strategi-strateginya ya. Jadi nanti misalkan contoh yang tadi ya, saya balikin dulu D1 ya. Ini kan break ya. Ini bisa dimakan salah satu strateginya gitu kan. Ini menipu, sepertinya udah nembus tapi ternyata belum. Kalau di D1 karena dia balik lagi di bawah. Ini sepertinya closing candle di atas high ini sebelumnya, tapi belum. Kenapa? Karena masih di bawah high ini sebelumnya. Oke, selain gold ada lagi? Detailnya ada di grup premium ya, Sobat Trader. Sobat Trader kalau serius trading langsung join grup Telegram Pro Premium. Ya. Ya, Sobat Trader. Yang lain? Selain gold, karena belum bisa ambil buat trading plan kalau gold. Ya, bagi Sobat Trader yang ingin bergabung di grup premium, Sobat Trader dapat membuka account real ya di PT Java Global Futures. Ada permintaan dari Pak Handi Setiadi nih, Pak Michael, GBP USD. Oke, GBP USD. GBP USD. GBP USD ya, ini saya dari cat kosong ya, polos ya. Kita lihat di sini high-nya
Di sini high-nya. Ini kalau sobat trader mau belajar cara nambah-nambahin price tuh ada juga di YouTube ya. Ini kan price high-nya di 142.405. 142.405. 142.405. Oke. Ini ya, ini high sebelumnya. Kan belum ditembus ya, masih ketahan. Ini kalau biasa disebut ini double top ya. Kemudian udah di 4 ya, di 4. Di 4 kita gambar dulu nih, kita gambar trend line-nya. Ini kan sebelumnya naik dia di sini trend line-nya, resisten trend line kita warnain warna hitam, parameter right. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih dia ketahan di sini sobat trader ya. Jadi dia pergerakannya cenderung berada di tunnel ya. Jadi pola-pola besaran itu juga ada di YouTube channel sebelumnya. Pola besaran itu adalah trending, uptrend atau downtrend ya. Kemudian dia bentuk tunnel atau dia bentuk ranging ya. Itu pola besarannya dalam kita mengenali musuh kita dalam ini pasar ya. Kalau kita kenal, jadi paling bergerak sekitaran situ ya, trending ya, uptrend atau downtrend, kemudian tunnel ya, tunnel up, tunnel down atau ranging. Oke, kemudian kita lanjutkan ini untuk GBP USD ya, kita bisa ya di sini dia akan ketahan di sekitar level sini ya sobat trader ya. Kan ini dia mau tembus ini pun belum ya, kita tambahin sini. Maaf ya. Ini kan belum ditembus ini yang sini ya. Kita ganti warna lagi ungu. Parameter ya. Right? Oke, sini ya. Ini kan belum tembus. Ya. Ini pun dia belum ditembus yang ini yang atas ya. Ini sebelum kita buy atau sell kita bisa buat perencanaan dulu ya sobat trader ya. Nah, ini kan di level 41102 ya. 102. Oke, 102. Oke, ya. Nah, kita bisa aja nih, kita bisa ambil posisi buy sekitar level sini ya. Kenapa buy? Ini kok lagi turun-turunnya. Ya, karena dia belum menembus level low sebelumnya ya. Jadi kalau sobat trader yang mau buy ya boleh aja ya buy di sini ya. Oke. Jadi kita tambahin lagi misalkan tambahin ya. Di sini misalkan kalau dia pun turun kemana ya. Misalkan kalau dia pun paling jauh pun dia ke sini ke arah support trendline ini ya. Bukan berarti closing candle di sini, bisa jadi hanya shadow-nya aja kena sini kemudian naik kembali ya sobat trader. Jadi kita bisa perhitungkan stop loss-nya kalau kita mau buy ya. Jadi kalau kita mau buy, kita jangan buy stop loss-nya masih di atas sini ya, bisa di bawahnya lagi gitu ya. Ya kalau mau lebih aman lagi ya berarti stop loss-nya di bawahnya ini ya. Oke. Oke, bisa kita ambil misalkan posisi trading, kita ambil posisi buy ya. Nah, contoh berarti kita ambil di sekitar 141.102 atau di sini nih kalau mau sobat tidak ambil di sini juga boleh di 141.01 03 ya 4103 kita ambil ya 4103. Oke, kita buy limit ya 4103 ya, kemudian kita take profit di mana? Stop loss dulu ya. Stop loss-nya berarti di bawah sini. Stop loss-nya di bawah 14070. 4070. Oke, nah ini kan kalau dari stop loss, dari price ke stop loss berarti sekitar 33 pips ya, 33 pips. Oke. Nah, misalkan kalau kita ambil take profit di mana? Ya. Kalau kita misalnya prediksi dia turun ke arah sini ya. Misalkan dia naik itu ke sekitar level berapa ya? Kita bisa perhitungan juga sebelumnya ya.
Misalkan ke FR 38,2 berarti 14143 ya. Itu sudah 40 pips, udah lumayan ya. RR sudah 1:1 lebih ya. Kita bisa TP di 14143 atau 14142 ya. 42. Oke, kita place. Jadi kalau kita prediksikan, prediksi berarti dia kan dia turun dulu ke sini, turun dulu ke sini, kemudian dia naik kembali ke arah sini, bahkan lebih naik lagi ya, sobat trader. Tapi kita yang terdekatnya aja bisa naik ke sini. Kalau mau yang ke sini juga boleh ya. TP di 41 sekitar 4184 ya. Jadi kalau sobat trader yang sudah ada akun real ya boleh juga langsung ambil posisinya. Atau yang masih belum juga boleh coba-coba di demo. Bisa coba demo di platform MetaTrader Java Global Future ya. Oke. Ya. Pak Yudi, ini Pak Michael, ini ada yang tanya, untuk narik-narik dari trend tersebut bisakah selain time frame H4? Bisa aja di semua time frame yang lain, di H1 atau M30, tapi kita patokannya closing candle di H4. Oh, ya. Boleh di H1 boleh. Tapi nggak usah sampai M15 terlalu jauh, nggak apa-apa. Mulai dari H1 A4 aja. Oke. Nah ini kita kalau ada yang udah mau ikutan boleh juga ya. Buy limit di tadi ya, di 14103. Oke. GBP ya. Ya. Nah ini kita stop loss-nya di mana? Di bawah low ini, bahkan di bawah low ini ya. Jadi tahanan batasan ruginya kita ada tahanannya ada 2 kali ya. Dia turun. Oke. Nah ini pun ya harus kita siapkan sebelum kita masuk pasar ya. Jadi yang memiliki perencanaan lebih matang sesuai dengan tadi kita pelajari strategi perang Sun Tzu ya, Sun Tzu ya, yang memiliki perencanaan lebih matang dan lebih lengkap, itulah yang memenangkan pertempuran dibandingkan yang memiliki perencanaan sedikit atau variabel-variabelnya yang diperhitungkan tuh tidak lengkap atau tidak utuh ya. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, Sobat Trader, kami juga mengingatkan bagi Sobat Trader yang ingin mendapatkan informasi mengenai event-event yang diselenggarakan oleh Foreximpro, juga ada sinyal harian ataupun analisa-analisa market, Sobat Trader juga bisa join di grup Telegram Foreximpro Community ya, melalui link yang ada di kolom chatting. Ya, di situ ada link Foreximpro Bot. Sobat traders yang belum bergabung di Telegram tersebut dapat mengklik link tersebut untuk bergabung di Telegram Group Foreximpro Community. Tapi jika sobat traders ingin mendapatkan analisa yang lebih mendetail dan juga sinyal-sinyal yang lebih banyak, bisa bergabung di grup premium ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Michael. Baik. Ya, Sobat Traders, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa disampaikan. Ya. Mungkin saya rasa udah cukup ya Pak Michael ya? Oh iya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini bisa ditanyakan di grup Telegram Foreximpro Community ya. Joinnya ada di link ya di chat ya. Ada di ya. chatting. Ya kalau mau langsung serius trading langsung aja masuk grup Telegram Foreximpro Premium Sobat Trader. Jangan tunda-tunda lagi. Iya. Ya, sebelum kita close webinar ini mungkin Pak Michael Yudi bisa sampaikan closing statement terakhir Pak untuk para Sobat Traders kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Oke, ya jadi poinnya kita
kita kalau udah mengenali pergerakan pasar ya tadi yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita tahu kita kemampuan kita kenali musuh kita, pasar ya, pergerakannya. Jadi kita nggak takut untuk masuk pasar ya. Kita kemudian bisa siapkan trading plan-nya, kita masuk pasar dan menghasilkan profit ya. Jadi kalau sobat trader mau lebih detailnya bagaimana hari-harinya ambil posisi, itu memang ada di grup Telegram Pro Premium ya. Detailnya nih kenapa ambil trading plan ini gitu ya. Itu ada di grup Telegram Pro Premium ya. Jadi kalau sobat trader mau serius trading langsung aja daftar untuk masuk ke premium. Oke. Ya. Saja. Baik, terima kasih Pak Michael. Ya, kami juga informasikan pada hari Kamis pada tanggal berapa hari Kamis ya Pak Michael ya? Kita akan adakan live trading ya. Besok libur, besok seharusnya ada Stodax tapi libur. Hari Kamis ada Trimap. Tanggal 27 ya. Di Simanjuntak. Ya. Tanggal 27 jam 8 malam sama seperti malam hari ini kita akan adakan live trading dengan teknik Trimap bersama Pak Swendi Simanjuntak. Bagi sobat traders yang ingin bergabung silakan. Kita akan ikuti live trading. Ya, kalau itu langsung yang belum punya real akun, masuk aja sekarang nanti pas hari Kamis sama-sama trading dengan Pak Swendi Simanjuntak. Iya. Mantap lagi ya Pak ya? Yes, lebih mantap. Jadi hari Kamis sudah bisa trading real bersama Pak Swendi Simanjuntak. Iya. Iya. Baik, Sobat Trader, terima kasih untuk malam hari ini juga Pak Michael Yudi untuk pemaparannya mengenai Sun Tzu ya. Kita akan ketemu lagi pada event-event berikutnya dari Forex Impro. Terima kasih semuanya untuk Sobat Trader. Salam profit. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya, supaya dapat notifikasi jika ada video-video selanjutnya. Terima kasih.